Oke, langsung ke nomor 16. Oke, nomor 16 ini kita diminta untuk menentukan pernyataan yang benar. Pernyataannya ini berkaitan dengan luas permukaan dan juga volume. Untuk luas permukaan dari tabungnya dulu. Untuk luas permukaan dari tabung ini 2 kali luas lingkaran. 2 kali pi R kuadrat ditambah selimut dari tabung itu 2 pi RT. 2 pi R kuadrat. 2 kali pi-nya di sini tidak dijabarkan karena di pernyataannya pun di sini tetap pi begini, pi 36 pi. Maka ini tetap dalam pi. 2 kali pi kali R-nya 2 kuadrat tambah 2 kali pi kali R 2 kali tingginya 7. Oke, 2 kuadrat 4 kali 2 8 pi ditambah 2 kali 7 14 kali 2 28 pi. Kalau dijumlahkan ini 36 pi. Jadi untuk luas permukaan dari tabungnya 36 pi. Untuk volume itu luas alas kali tinggi karena bentuknya penguruan antara alas dan tutupnya sama seperti prisma, luas alas kali tinggi. Nah, luas alasnya karena lingkaran maka pakai pi R kuadrat kalikan tingginya. Pi R-nya 2 kuadrat kali tingginya 7. Oke, 2 kuadrat itu 4 kali 7 28 pi. Nah, kemudian kalau untuk yang limas, kita mulai dari luas permukaannya. Luas permukaan ini kita lihat untuk limas ketika dibedah jaring-jaringnya, maka untuk luas permukaannya tinggal kita jumlahkan luas alasnya dengan luas seluruh sisi tegaknya. Luas alasnya itu sebuah persegi, maka pakai rumus S kuadrat ditambah 4 kali segitiga, 4 kali sisi tegaknya berupa segitiga, berarti pakai rumus A kali T dibagi 2. S kuadrat 6 kuadrat ditambah 4, ini bisa disederhanakan tapi nanti dulu aja. A dari segitiganya alasnya 6 kali tinggi segitiganya yang ini 5 bagi 2. 36 ditambah ini bisa disederhanakan jadi 2, 4 bagi 2 2 kali 6 itu 12 kali 5 60. Oke, jadi untuk ketemunya itu 96 cm pangkat 2 karena luas. Sementara untuk volumenya, volume dari sebuah limas adalah sepertiga luas alas kali tinggi. Luas alas kali tinggi, alasnya tadi kan bentuknya persegi, maka S pangkat 2. Luas alas kali tinggi. Nah, sepertiga kali S 6 kali 6. 6 kali tingginya, tinggi dari limas 4. Ini kita sederhanakan jadi 2. 2 kali 6, 12 kali 4, 48. Nah, kita lihat kira-kira pernyataan mana yang benar. Untuk luas permukaannya, luas permukaan tabung 36. Oke, benar. Volume tabungnya tadi seharusnya 28, salah. Untuk nomor 3, luas permukaan limas 72, salah. Yang benar, volume limas 48, ya benar. Nomor 4. Maka yang benar adalah pernyataan nomor 1 dan 4. Kita lanjutkan nomor 17. Nomor 17, berikut ini ada beberapa pernyataan berkaitan dengan tabung. Luas alas tabung sama dengan luas tutup tabung, benar. Karena sama. Nah, yang ini, luas selimut tabung 2 pi RT, seharusnya ini R bukan D. Ini salah. Nomor 3, luas seluruh permukaan tabung 2 pi R kuadrat. Kan salah. Ini yang benar 2 pi R kuadrat, 2 kali luas lingkaran ditambah luas selimutnya 2 pi RT. Gini. Atau bisa juga kita ringkas dengan 2 pi R tambah T. Ini untuk luas seluruh permukaan tabung. Tapi kalau misalkan tanpa tutup, berarti yang di sini yang lingkarannya hanya 1 kali saja. Jadi hanya pi R kuadrat tambah 2 pi RT. 1 lingkaran tambah selimutnya. Kalau disederhanakan jadi pi R, karena masing-masing punya pi R, di dalam kurung R tambah 2T. Nah, jadi ini masing-masing punya pi R, terus disederhanakan jadi seperti ini rumusnya. Maka yang nomor 4 benar. Jawabannya 1 dan 4. Oke, lanjut nomor 18. Nomor 18 coba kita
perhatikan dulu untuk pertanyaannya biar nanti kita fokus untuk mencermati informasinya karena ini sebuah soal literasi. Nah, di sini ada sebuah wadah bentuknya tabung dengan diameternya 10 cm seperti yang ada di gambar, kemudian tingginya 14 cm. Jika wadah tersebut digunakan untuk menampung air hasil penghematan dari penggunaan pancuran dibandingkan dengan gayung pada sekali mandi, maka banyak wadah minimum dengan bentuk sama yang dibutuhkan. Maka kita perlu informasi kira-kira dalam satu kali mandi itu ada berapa banyak liter air sih yang bisa dihemat. Nah, ini ada di bacaannya ini. Oke, kita fokus ke sini. Kita fokus ke yang nomor 1, mandi, karena ini berkaitan dengan soalnya itu berkaitan dengan penggunaan ketika mandi. Mandi dengan pancuran menghemat air lebih dari 60%. Sementara untuk satu kali mandi itu kalau misalnya dengan gayung itu menghabiskan sekitar 15 liter air. Jadi kalau misal kita bisa menghemat 60%, maka kita bisa menggunakan atau menampung berapa liter. Nah, ini kita hitung dulu. Kita hitung dulu banyak liter air yang berhasil tertampung. Ini volume air hasil penghematan. Itu bisa dicari dengan 60% atau 60/100 kali 15 liter. Nah, 15 liter itu kan sama dengan 15 desimeter pangkat 3. Sementara di sini untuk satuannya cm. Dari desimeter ke cm itu turun 1. Tapi karena ini pangkat 3, maka harus dikali 1000, berarti 15.000. Nah, kalau misal kita sederhanakan, ini 6 kali 15 itu kan 90, nolnya masih ada 2. Jadi 9.000 cm pangkat 3. Ini untuk volume air hasil penghematan. Yang dicari adalah banyak wadah minimum. Nah, oke, untuk satu wadah ini harus kita ketahui dulu volumenya, baru nanti volume dari air hasil penghematan ini karena mau dimasukkan ke wadah ini dibagi dengan volume dari tabungnya. Maka untuk banyak wadah minimum nah, sama dengan volume dari air hasil penghematan atau 9.000 dibagi dengan volume dari tabung. Volume tabung kita ingat-ingat rumusnya itu luas air tinggi atau pi R kuadrat kalikan tinggi. Nah, pi-nya karena di sini R-nya 5, karena diameternya 10, maka R-nya 5, maka kita pakai pi 3,14 kalikan R kuadrat atau 5 kali 5 kalikan tingginya 14. Berarti ini 9.000 dibagi 9.000 dibagi ini semuanya. Oke, kita sederhanakan dulu kira-kira biar nanti bisa lebih mudah dalam menghitung. Nah, ini 9.000 dibagi ini dulu, 9.000 dibagi 25. 9.000 bagi 25. 9 kali 4 36. 360. Oke, yang bisa disederhanakan lagi yang ini 360 sama 14. Masing-masing bisa dibagi 2. Yang 360 itu berarti 180, yang ini 7. Maka ini tinggal kita bagi 180 dengan 3,14 kalikan 7 itu 21,98. Oke, 21 itu kalau misalnya kita kalikan 8 itu sekitar, kalau misalnya 21 itu kita kalikan 8 itu hasilnya 168. Kalau kita kalikan 9 itu melebihi 180. Maka ini hasilnya 8, sekian. Nah, biar misalnya airnya itu muat atau semuanya itu terwadahi, maka harus mengambil di atasnya 8. Nah, biar nanti airnya itu tertampung semuanya. Maka hasilnya wadah minimal yang harus disediakan harusnya 9. Oke, lanjut untuk nomor 19. Nomor 19 di sini disediakan sebuah bacaan berupa tumpeng. Nah, yang terpenting itu informasinya ada di sini. Sebuah tumpeng berbentuk kerucut dengan jari-jari 16 cm dan tinggi 30 cm. Ini kalau misalnya kita gambarkan untuk tumpengnya itu berupa sebuah kerucut. Nah, seperti ini. Kemudian untuk jari-jarinya sini 16. Oh, mohon maaf. Untuk jari-jarinya 16, berarti segini 16.
Kemudian untuk tingginya 30. Jadi kalau misalnya ini kan tumpengnya dipotong menjadi 2 sehingga tingginya sama. Berarti begini motongnya. Ini tumpeng yang atas ini kita potong. Sehingga jari-jarinya jadi separuhnya karena tingginya kan sama. Tingginya jadi 15, perbandingannya sama. 15, ini 30. Berarti jari-jarinya juga jadi setengahnya, jadi 8. Nah, kemudian bagian atas diberikan pada 5 orang secara merata. Jika sisanya dipotong-potong secara merata dan mendapat bagian sama seperti yang diperoleh oleh 5 orang sebelumnya, banyak orang yang mendapat bagian adalah, nah pertanyaannya, untuk 1 orang ini sebenarnya dapat berapa sih? Itu berkaitan dengan volume atau isi kan volume. Maka kita tentukan dulu kira-kira untuk 1 orang ini menerima seberapa banyak. Ini yang diberikan ke 5 orang tadi yang kecil, yang ini. Nah, volume tumpeng kecil, yang kecil ya. Untuk volumenya berarti sama seperti mencari volume kerucut. Volume kerucut sepertiga kali luas alas. Luas alasnya lingkaran, maka pi r kuadrat kalikan tinggi. Sepertiga kalikan pi, tidak usah dijabarkan, nanti biar bisa disederhanakan. R-nya di sini 8 kali 8 kali tingginya 15. Kita sederhanakan, ini jadi 5. Berarti 8 kali 8 itu 64 kali 5 320 pi. Nah, ini untuk volume dari tumpeng yang kecil. Nah, berarti yang diterima 1 per orang, setiap orang itu berarti 320 pi dibagi dengan 5. Nah, ini kalau misalnya dibagi 5 berarti 64 pi. Nah, pertanyaannya, sisanya ini seberapa banyak? Kita harus tahu dulu. Berarti untuk volume sisa ini bisa kita cari dengan mengurangi volume kerucut yang besar dengan yang kecil. Nah, untuk kerucut besar kita tentukan dulu untuk volumenya. Sepertiga kalikan pi kalikan r kuadrat, r-nya 16 kali 16 kali tingginya yang besar itu 30. Kemudian yang ini tadi udah ketemu 320 pi. Oke, coba kita sederhanakan, ini 10 dapat 10. 16 kali 16 itu 256. Nah, kalikan 10 tambahin 0 pi dikurangi 320 pi. Hasilnya 2240 pi. Ini untuk tumpeng sisanya. Nah, maka kalau misalnya setiap orang itu menerima sebanyak 64 pi, maka banyak orang. Nah, yang menerima sisa tumpeng. Nah, tinggal kita bagi 2240 pi, kemudian kita bagi dengan 64 pi. Nah, ini hasilnya 35 orang. Nah, 35 orang. Karena di sini pertanyaannya, jika sisanya dipotong-potong secara merata dan mendapat bagian seperti yang diperoleh. Berarti kan ini menekankan sisanya. Banyak orang yang mendapat bagian seharusnya 35. Kecuali kalau misalnya pertanyaannya, jika sisanya dipotong-potong secara merata dan seterusnya, ini banyak total orang yang mendapat bagian. Jadi yang sebelumnya itu juga disertakan. Nah, kalau misal maksudnya soalnya seperti itu, maka ya jawabannya 35 tambah 5, 40. Nah, tapi kalau misal penekanannya di sini sisanya, maka banyak orang yang mendapat bagian yang dari tumpeng sisanya ini ya 35. Nah, tapi kalau misalnya soalnya maksudnya jadi keseluruhannya banyak orang yang mendapat bagian untuk seluruh tumpengnya itu, jadi totalnya semuanya ada 40 gitu. Nah, yang penting anak-anak semuanya bisa menentukan langkahnya ya. Jadi langkahnya seperti itu. Oke, tadi ya ulangi. Yang pertama tadi tentukan dulu untuk volume dari yang kecil tadi. Karena yang kecil tadi
supaya kita bisa tahu satu orang itu dapat berapa sih untuk potongannya. Nah, ternyata volumenya segini, volume yang kecil tadi. Kemudian kita bisa menentukan bagian untuk setiap orang. Oh, setiap orang berarti 360pi dibagi 5 orang, dapat segini satu orang. Nah, untuk menentukan volume kerucut yang tersisa tadi, yang bawah, tumpeng yang bawah ini, berarti yang besar, volume kerucut yang besar dengan jari-jari 16 dan tinggi 30 tadi dikurangi dengan yang kecil tadi. Nah, dapat segini untuk volume dari yang bawah, yang potongan yang bawah, yang tersisa. Sehingga ini kita bagi dengan satu porsinya 64pi. Nah, jadi semuanya ada 35 orang. Tuh. Nah, lanjut. Kemudian untuk nomor yang terakhir, nomor 20. Perbandingan volume kerucut dan volume tabung dengan jari-jari alas dan tinggi yang sama adalah, kita tahu bahwa untuk volume kerucut itu sama dengan sepertiganya, sepertiga volume tabung, alias sepertiga PR kuadrat T. Nah, maka perbandingannya, volume kerucutnya itu kan berarti lebih sedikit daripada tabungnya, berarti 1:3. Alhamdulillah, kita sudah selesai untuk membahas soal yang ada di LKPD halaman 60 sampai 65. Mohon kepada anak-anakku yang sekiranya perlu penjelasan lebih lanjut itu bisa menghubungi Bu Rini. Kalau misalnya ada dari pembahasan ini kurang bisa dimengerti, anak-anak juga bisa membubuhkan pertanyaan di kolom komentar. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Tetap semangat belajar, semoga mendapatkan hasil yang maksimal untuk penilaian bab 2 besok. Oke, semangat!